Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani ku Ismail. Jadi ada juga kaul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih itu Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer. Ismail Ishak. Ismail Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Kita rasa mikir otak kok alasan itu. Karena ya kita aja Ishak benar. Tapi yang terkenal Ismail. Karena di goblok malah repot. Ismail umumnya wong itu Ismail ya. Ismail, 11 orang jono na usin. Angel banyak napa. Gini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4, tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu tidak, Zabur itu hanya mau'idah, jadi tidak ada keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah, Ismail. Tapi rodok panjang, mungkin kalau ceritanya. Jadi nopo gitu. Sudah bodoh raroi kok, jadi repot. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak ad-Dabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail pula gak ada Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Sata jiduni bakal metu panjenengan ingsun insyaallah menasobirin ala jadi ing atase dadi. Malam maaf sama mongkos mangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Qadaat tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail, wang qadalan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail alhamdulillah wa tallalan mus napa ngiringno napa merebahkan sapa Ibrahim Ismail jabin maring napa niki pilingan. Maksudnya diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kodok mati, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya apa? Jabin, apa? Cara Jawa? Pilingan. Nah, jadi nyembelih Ismail buatan kados nyembelih ayam nih buatan. Tapi nak nyembelih wedhus madhep dia. Sirahe madhep mripate dhuwur atau miring? Miring mau ditekuk. Masa iso miring? Nek kudu tampil. Piye nyembelih wedhus iki? Masa iso? Lah terus pedangnya nak nabrak waktu. Di rengan juga sopan. Gak ini misalnya wedhus terus piye jalan? Jadi mengilang terus pedang ini gak kena laktan. Iya itu kan gak kok ribet kan ganjil yakin itu cukup penahan itu sapi yang sama gak gampang ini apa buat cok untuk ini kak tenang nih kok gak meyakinkan yang nanti iya sistem Mustafa sistem waju dan iya sistemnya bingung sistem dan bahasanya iya kira diberi karya sapi dia diberi karya iya karena beliau gampang ya kenapa juga kalau tahu gue berdua sebenarnya pokoknya ini yang aneh itu apa? Pilingan Ismail itu diterlentangkan dengan pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Jadi orang rebahan. Soro'ahu tegese kenapa? Ngerebahno sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabinu apa? Pilingan. Walikul insani lan iku tetep peti saben-saben musa jabinani utawi pilingan loro. Benahuma kang ing antarane jabinani aljabatu utawi gaduh. Jadi kemana iki pilingan 1, pilingan 2 di antara 2 ini ono apa? Jaga. Maksudnya Imam Suyuti khawatir gak paham mulane nerangno.
Dan kekhawatiran itu terbukti. Jadi narasi terang ora paham mulane dek terang. Jadi walil insan apa jadi nani bainahuma apa ajab. Wa kana lan ana bodali kamu kono-kono peristiwa iku bimina ana ing mina. Wa amarro lan lewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halqihi ing atase tenggorokane Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas apa peso sean bakar pisan dimanin sebab ana penghalang minal qudra al-ilahiyah. Jadi Ibrahim benar-benar nyembelih tapi ora tegas karena ada manek minal qudra al-ilahiyah, ada penghalang dari qudratullah. Wa natina ulang undang ingsun Ibrahim ayya Ibrahim kok sedekah teman-teman sebenarnya sira aru yang iki bima kesimpulan perkara. Ateta kau ngakoni sira bi ing mami masa perkara amkana kang mungkin apa mak ing sira arep Ibrahim ngono iku wis cukup, ora kasil nyembelih lah wis cukup. Jadi gaya nyembelih itu cukup, ora perlu kasih apa? Nyembelih. Yakin bisa cukup kang sira dari kamu kono-kono dapu. Senajan ora kasil terpotong. Fajumlatun adena hu jawab lima mare jawab lama bisa jadi wawi lan nambah wa lamma aslama wa tallahu lil jabin falamma aslama wa tallahu lil jabin. Inna kadzalika kama jazaika nasil muslimin. Le anfusi maring awak dhewe ngake bimtisaril amri lan nuruti perintah di ifroji sidati tak kei terlepasnya kerepotan anhum sanging as-solihin do anhum sanging al-muhsinin. Inna hada saat memiliki izabka al-makmurah baik lagu wa al-bala'ul mubin coba sing gede al-istighfar dari si ujian al-dhahiru kang doi wafatina ulan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al-makmur bidaki dan iki huwa Ismail au Iska dia kan gak tau krungu anak khilafnya anak Iska sing disembelih huwa Ismail au Ishak. Di Indonesia kan nggak kebayang ada khilaf itu. Ishak, hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas huwa Ismail au Ishak. Kaulani ikon pendapat tuh. Jadi kalau wajah gitu, kaget. Sekarang jadi kayak di seorang kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru aw Ishaq. Ayo Ismail bin Ishaq pun. Kita tahu ngurusi KTP ini. Ishaq, betul ini. Oh, berpintar Isro kencengaran kayak kalah dari. Dari Mustafa tuh so? Ishaq, dari itu. Lagi tahu tanggal kelahirannya. Mus, Ismail ibu siapa jenis? Hajar, nak Ishaq. Sarah, ayo nih. Ayo kafe. Jadi bujune Nabi itu ayu. Ayo nih, hajar Sarah. Lo rapi-rapi ceritanya, tak ceritanya ya. Dan di selera rapi aja. Seleranya ya rasa kesampaian. Kesampaiannya ada takdir, ada apa? Jadi Sarah itu ayu. Bujo pertama nih Ibrahim, ya ayu. Menon ada lagi ayu Sarah. Mulanya ngomong Yahudi apa sih jenis apa? Sarah artis-artis yang Hollywood itu jenis apa? Sarah. Kalau Ibrahim itu orang Yahudi ya nopo Yahudi. Jadi Ibrahim Nabi yang diklaim semua tidak ada. Mana yang Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, orang Yahudi ya bangga. Orang Jawa menawa yang Brahmana, bukan kalimat apa? Sanggup baik kok Ibrahim. Nah Ibrahim bujurnya ayu. Jadi Ibrahim itu Nabi bujurnya ayu. Karena ulama warasatul anbiya ya pancing bujurnya ayu. Itu orang warisan medok ya no. Nah di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan sampai ngutus ajudan-ajudan ini koning perbatasan negara. Nah orang ayu kon nangkep. Nah elek kon liwat taman. Dimulai bisa wong elek ku ya. Akhirnya untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim itu liwat mbek sinten? Sarah. Dari pengawal ditangkap mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora jenenge mesti. Barang ditangkap digawa ning kerajaan mau. Ini yang terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu ya bodoh nih tapi rabodoh, ya bodoh nih tapi rabodoh. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali.
Tapi bohong 3 kali dari Rasulullah SAW. Sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Kullu dzalika bidatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim punya apa? Ya sing gawa pedang. Jadi sing gawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu salah. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa dake itu sang kata dake yang cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini mania perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku ite. Dia adik ayu rak mulya perkara kakake adik ayu. Ning pondok dia adik ayu mesti mulya. Padha kowe ning diwae dia adik ayu mesti mulya. Kok mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Tidak jadi elek ya biasa wae wong. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Waktu mulia Ibrahim mergo calon ibe. Muni bojo sebelah. Warang muni dulure mlebu kamar tidak diperlakukan khusus Sarah ngomong. Mati om dua ini Nabi opo. Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang juga. Terus dari Nabi Ibrahim masuk di bumi ini nggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa'anti ukhti fil Islam, kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Singkat cerita, Sarah ini mau dihubungi, mau diajak hubungan gitu sama raja, nggak mau, sampai 3 kali nggak mau, dipaksa. Terus tangannya raja tadi salah jadi jin, jadi cacat, sampai beberapa kali ngalami. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal dengan Nabi Ibrahim dengan gini, ya Allah saya ini istri seorang Nabi sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri Nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran. Itu tawasul Sarah tetap. Nah, bojomu kan. Mulai bojomu kan nih. Tawasul paling mandi itu karo bojo. Nah, gelem. Ya, tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Belum gak kira-kira begini. Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu. Terus dari raja tadi, wahai pengawalku kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama raja. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu, kita kasih pembantu. Yaitu siapa? Nak Dewi bangun Hajar itu ayu. Karena ini dhisik sing oleh jadi pembantu itu ono lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh jadi pembantu raja itu terus saiki udah nyambung pengawal raja berdua. Jika Hajar yo ayu. Ya cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar itu lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sehingga saya juga mau terus pilihannya juga. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu gak punya anak, akhirnya seneng Hajar, seneng Nabi Ibrahim. Soal walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Syam. Itu yang dengan Hajar. Jadi gue Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullam minal qolaini qala bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in. Lakinil qaulu bi anna dhabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qaulu bi anna dhabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di dhabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia tidak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, ya Indonesia yang punya tradisi sendiri. Kalau kita PSK Ismail ya Ismail enggak ada. Ismail besar. Kita siapa ya? Pasir itu. Ismail ya? Besar. Ismail. Iya, sembilan. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah kompromi ya. Saya ini usum.
Ya Ismail. Ada pengakeh no. Tak jebusi didipkan kelan sembelian caption tegese sembelian ultimate kang gede minat jannati sing suwarga. Wa utai al kapsul ultim iku alladzi kuwedus koroba kang ngurbano ing alladzi sapa hasil sapa bil ja'abi jibril alaihi salam pada bau sayyid Ibrahim mukabiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Watarak nalan ninggal ingsun apa yang nanti sini ninggal ingsun. Maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang aduannya. Setelah periode itu orang nyebut Ibrahim, Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mau. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak Newton. Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pikiran bakal lali. Saya itu dulu tuh heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudi. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Maksudnya pujian itu kan alim alama atau wali, ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal, dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi Dawud King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang ini loh agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang orang soleh itu udah ngawuri orang soleh, tapi saya lagi sekali-kali kena dia anak jinakno Sarah itu sakit karena orang Yahudi itu lebih perasaan punya Ibrahim. Anak itu rata-rata artis-artis jenis Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang pakai, lama-lama Sarah itu jadi neng, jadi punya ini. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel itu nama Nabi. Yusha, Yeshua itu. Tapi wanita gak ada anak jenazah Yeshua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kini jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono itu Muhammad ana wong. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Ini pada level sosial itu klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog atau pokoknya separuhan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim harus lewati sinagog. Itu tak incen Nabi Ishak itu di tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahnya di masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung rata kok aku tak nembantul, enggak ada. Semuanya di titik itu.
Jadi nak dongo ya krungu. Wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak jilbaban enggak masalah karena sedang tempat wisata. Sama di Mesir ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing karoan cetak macam-macam. Wong wisata. Masjid Kauman Jogja. Sopo ae mlebu ya ora wong sapa? Bisa, maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi nggak berpakaian apa Islami senajan tuh mau ninjau di masjidnya Amr bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya Dawe Pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Iya, Nabi Daud itu. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam itu sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Alayubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya emas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jan kakinya di sinagog. Ishak malah total Ishak. Yakub malah total semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang liab 12, yang punya dulur liab itu 2, Binyamin sama siapa? Yusuf. Ya Binyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Nah itu liab hanya berapa? Ada liab, ada apa? 1. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenis Gus Yusuf itu banding. Ya, Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok gitu. Yusuf banding. Non Muslim nama Yusuf banyak. Islam dia Yusuf juga. Mustafa, Rawan, Islam kabeh ada ini. Meskipun gak wong pilihan ini, Mustafa jeneng-jeneng saya ya bukan orang maknanya. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Dzurriyyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi Markulon itu rodok setuju iskak, mari jadi putar kulon ini rodok itu. Putar kulon itu kan anut tahu yang paling aqua. Sampai anut yang tahu perumur pertama kan hanya gitu. Jadi sudah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Makkah. Buktinya fihi ayatum bayyinatum maqamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Ayah. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abus Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila raibin inda zawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Lalu pertanyaannya,
Orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darah di Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya itu. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom nang Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen terang nopo. Mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom nang Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalokno Romawi. Maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenang kasih. Akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Lain kono di masjid Umar. Mereka sing nalokno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya Indonesia. Lagi menangnya Rasulullahuddin apa? Terus kalah menang, terus saiki udah di kota modern, dikelola secara internasional dan kota tiga apa? Terus kita istimani Quran wae rasa delok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik itu beberapa nabi makom ning Israel sing status notabene niku ya. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena rano takut. Musa pinterlah sementara no. Karena ini sekali salah itu fakta. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang itu gak tahu mikir mana. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Israel aku gak tahu mikir. Ya satu orang roh enak jadi. Yahudi itu jeneng wong. Itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawasi korbannya yo salah. Misalnya kalau Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis dia. Akhirnya nulis misalnya dia ini wahdatil wujud, akhirnya dia ini tersangka wahdatil wujud, manunggalin kaulah gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasut. Barang dipateni wangi, dan ketok elek diganti asu. Jadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti. Aku kok termasuk turunan Sunan Kudus ning catatan. Iku paling mantel mek ketoprak. Karena nek kalah mbek Saridin. Jadi yo mantel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak tak kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus sama kalah. Ini buyut bujah gitu ya gue. Ya sudah seperti. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada apal Quran, ada apal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya Sunan Sewu kados orang yang tidak disunahkan gue film gambaran Umar untuk Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Harun Gadir jadi pahlawan apa? Nasional, karena ada yang kita ini dulu pernah ikut apa dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keturutnya wajar. Gak mesti arah, gak ulama kan. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani itu debatnya dulu. Tadi Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Lah wong Yahudi yo padahal sepinter-pinter wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab Yahudi gini, wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim. Kan anit tapi millata Ibrahim Hanifah, millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa?
Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang rupa. Mergo ketok goblok iki, dadi kadang wong pinter ketok goblok. Tapi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Iki padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kowe mendingan ya Bandur Salim penggemar Hasan Hasan itu anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Zufur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu terucut dengan Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim Yahuda bin Yakub bin Ishak. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu tuh abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Jadi ini penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini itu ora roh sejarah. Kowe ngaji mbus warga paham banget. Ruwet banget dhewe wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah mbus warga lah sebab tapi mbok paham. Tapi ra paham lah sementing mbus warga lah itu masalah. Orang tahu kepikiran li ilahi kalimatillah. Aku lho cara kon mbus warga mek kon paham Quran. Nilai paham Quran sih lagi mbus warga. Tapi kok tak rasa jomblo buyur, mungkin paham Quran bin rokok. Maksudnya kita tak regani pangeran, namun itu suwarga keren loh, mereka paham Quran. Orang kue sementing lebih orang paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian, makanya lalu lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi ini bodoh karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib, kan nggak mungkin. Pak Karno pengikut Pak Tarani atau Mbak Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Bandur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan aneh. Sehingga pangeran negosiasi gitu. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum jil. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Tapi saya ingin pecintane Kanjeng Nabi itu rata-rata itu ora pinter. Penting sholawatan berjanji buan. Ajaran bid'ah ngamuk semua. Lah sing darani bid'ah padha dene wong sholawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Gue sama tidak berjanji cara buat terjemah arah darani kita. Lalu kita ini di wong balam mata man hamli syahroni ala masuril aqwalil marwiyatu fiya fil madinati abu abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus pakai mantra. Lah akhirnya darani bid. Sing maca padha ora paham maksud Allah, ya Allah. Mojo dene ta. Asrem. Pusing aku mikir banget.